Hey everyone, I'm Leo T. Thanks for the visit this video. Don't forget for the subscribe and welcome back to my channel, my kingdom, and my empire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama saya Leo King. Kita kembali di episode kupas. Untuk episode kali ini kita bakal nge-review skulptur Colosseum King volume 1 Nami. Nah, untuk Nami sendiri ini versi before time skip. Dia sebelum berlatih 2 tahun dan rambutnya masih pendek. Ya, kalau kita lihat. Ya, kita lihat dulu penampakan boxnya seperti ini. Oke, untuk figur ini sendiri saya dapat versi Asia dalam kondisi second sekitar 150.000. Jadi hampir sama seperti Sanji juga. Nah, untuk rilisan sendiri juga di tahun 2012 sampai tahun 2013. Nah, seperti biasa skulptur King series ini memang ajang untuk adu bakat para skulptor yang ada di seluruh dunia. Oke, langsung saja. Mari kita unboxing terlebih dahulu. Seperti biasa dari bagian bawah. Pertama kita dapat bungkusan ini, kemudian dapat senjatanya. Sudah, itu saja. Oke. Ya, seperti ini action figurnya. Dan senjatanya. Oke, untuk bagaimana lebih detailnya, mari kita cek bersama-sama. Oke teman-teman, ini action figurnya. Mari kita keluarkan terlebih dahulu. Oke. Ya, kita dapat 3 item. Pertama senjatanya seperti ini. Kemudian kita dapat base seperti biasa. Buon Presto figur Colosseum. Dan yang terakhir action figurnya. Mari kita pasang terlebih dahulu. Untuk masangnya sedikit mudah karena tinggal colok saja. Kemudian untuk senjatanya sendiri, nah ini senjatanya perlu hati-hati ya, karena dia nih sepertinya rapuh kelihatannya. Oke. Kemudian kita masukkan kemari. Nah, ini dia action figurnya. Ya, seperti ini penampakannya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat. Oke, langsung saja mari kita review terlebih dahulu action figurnya. Yang pertama, mari kita review mengenai detail. Nah, detail. Untuk detail sendiri, ini sculpting berdasarkan Nami yang versi before time skip. Ya, yang versi mudanya lah, 2 tahun dari yang cerita yang sekarang. Rambutnya masih pendek, badannya masih singset, masih kelihatan bocah ya. Di sini ada topi jerami. Kemudian di sini senjata, pakaian bikini, gunakan celana ponggol, ada motif ikat pinggang dengan gradasi gold di sini, kemudian sepatunya seperti ini. Nah, untuk detail sendiri, nah untuk bagian rambut itu kelihatan simple ya, simple banget malahan. Untuk guratan-guratannya begitu sedikit di bagian sebelah sini, kelihatan begitu sedikit. Sederhana gitu, kelihatan sederhana. Di sini ada ikat rambutnya, seperti ini. Kemudian sculpting di bagian celananya juga simple di bagian sebelah sini kalau dilihat ya, dari sebelah sini. Kemudian di bagian sebelah sini, di sini ikat pinggangnya juga sederhana.
Ya, kelihatan sederhana sih untuk sculpting. Nah, untuk sculpting sendiri saya nggak bisa kasih banyak poin. Sepertinya bintang 3 saja sudah cukup karena kelihatan simple banget, malah lebih simple dari yang versi Sanji kalau kita lihat sama-sama ya. Jadi kelihatannya sederhana banget dari yang versi Sanji. Nah tuh, nah seperti ini. Oke, selanjutnya kita nge-review mengenai coloring atau pewarnaan. Nah, pewarnaan di bagian rambut juga kelihatan sederhana. Tidak ada motif gradasi di sini. Ada sedikit di bagian tengah, tapi tidak signifikan. Jadi kelihatan tidak seperti gradasi. Seperti apa ya? Seperti cat yang berlebihan karena gradasinya itu aneh gitu. Sementara kan gradasi itu kan biasanya di bagian shading yang rada-rada gelap. Sementara ini bagian atas, cuy. Kelihatan begitu aneh kalau di sini gradasinya. Kemudian untuk matanya seperti ini kalau dilihat ya. Tuh, untuk mata. Untuk pakaiannya, nah bikininya kurang tahu nih versi yang pakaian yang di arc mana ya, kurang tahu. Nah, untuk pewarnaan bagian badan juga seperti itu, sederhana. Shading hanya sedikit di bagian tepian sini, kemudian tepian sini. Di bagian belakang tidak ada, di bagian sikut ada sedikit. Kemudian di bagian kaki kelihatan tidak ada sama sekali. Bagian celana juga tidak ada shading. Ada cuma beberapa di bagian tepian di sini. Nah, untuk kantong celana kanan sama kiri. Nah, untuk topinya memang ada shading di bagian jerami-jeraminya nih ya kalau dilihat nih. Nah, di bagian jerami-jeraminya. Cuman entah kenapa kalau dilihat topi antara kepala itu nggak presisi. Kelihatan topinya tuh gede banget. Topinya tuh segini tuh. Kelihatan nggak presisi. Nggak tahu apakah perasaan saya saja. Nah, ada satu miss yang saya lihat sepertinya tato Naminya tidak ada tuh. Setahu saya tato Nami itu dulu tatonya dari tato Arlong, kemudian setelah bergabung dia menato ulang dengan motif yang berbeda. Nah, sementara di bagian kiri dan kanan itu tidak ada. Sementara dia sudah menggunakan senjata Climatek kalau nggak salah namanya ya. Nah, senjata ini kan buatan dari Usopp tuh. Dalam artian dia sudah bergabung, kemudian dia sudah menggunakan topi jerami. Tapi tatonya itu hilang. Ini sepertinya Miss Pain kayaknya. Miss Pain apa gimana kurang tahu ya. Atau memang Nami tidak pernah punya tato sebelumnya, tapi nggak tahu. Tapi seingat saya dari awal bergabung ketika Nami masih berambut pendek, dia itu sudah ada tatonya di sebelah sini. Pertama tato Arlong seperti ikan kepala ikan gitu. Kemudian diganti dengan tato yang baru. Nah, untuk coloring di sini kelihatan sederhana ya. Lock postnya dia tidak transparan, dari material juga tidak transparan, sederhana sekali ya. Untuk coloring sepertinya 3 deh. Tadinya mau ngasih 2 karena ada Miss Pain di sini, signifikan dan cukup parah ini kalau mengenai tato nggak ada gitu. Aneh banget Nami tanpa tato. Tapi ya 3 saja deh. Oke, selanjutnya kita mengenai size. Nah, size. Mari kita ambil ukuran dulu. Nah, untuk ukuran Nami sendiri ini kelihatannya gede ya. Hampir sama dengan versi Sanji yang kemarin. Karena kan saya bilang sebelumnya ini dibuat seolah-olah sepasang dengan yang Sanji Before Time Skip kemarin yang kita sempat review. Untuk tingginya sendiri dia dari kepala sampai ke kaki itu ada 16 cm, kemudian sampai ke base itu sekitar 16 cm lebih sedikit deh. Kalau dibilang 17 juga nggak bisa, 16,5 kali ya kalau dibilang sampai ke base bawah. Untuk size ini terbilang gede, cuman nggak tahu, kelihatan nggak presisi. Kepalanya itu gede, kemudian badannya itu terlalu ramping di bagian tepian di sini, sama tangannya terlalu kecil. Apa emang teknik sculpting seperti ini sengaja dilakukan atau gimana kurang tahu. Untuk size gede setara dengan Green Line Lady, Green Line Man, kemudian DFX series, saya kasih nilai 4 deh untuk size. Seperti ini tingginya lumayan deh.
Kalau kita lihat kelihatan lumayan di sini. Oke, selanjutnya kita nge-review mengenai pose. Posenya ini pose siaga ya kalau dibilang. Kuda-kuda juga enggak, karena kelihatan siaga untuk bertarung tapi tidak menggunakan kuda-kuda. Untuk pose sendiri terbilang standar. Kalau dibilang posenya tegak, enggak tegak banget. Dibilang posenya itu sedang bergaya atau apa, kelihatan enggak juga. Ya 3 sih menurut saya, karena kalau dikasih 4 juga kayak kurang cocok. Kurang cocok untuk nilai 4. Oke, yang terakhir material. Nah, material yang paling saya khawatirkan nomor 1 adalah klimatek atau senjatanya. Ini rapuh banget. Plastik yang sangat rapuh atau ringkih banget. Kemudian di bagian material ini karetnya sangat-sangat lembek. Tuh, lembek banget karetnya. Di bagian tangan juga seperti itu. Di bagian kaki yang sedikit agak kokoh. Untuk material seperti pabrikan pada umumnya, tapi malah bisa dibilang ini cukup mengkhawatirkan, karena ya ini sangat krusial banget. Kalau sampai patah klimateknya, itu udah buyar deh. Saya bisa ngasih nilai 3. Ya, seperti ini penampakannya. Kita lihat. Oke, kalau begitu cukup seperti itu saja sepertinya review detailnya dari saya. Mari kita masuk ke bagian footage-nya. Ayo sama-sama kita saksikan. Candlelight has gone out. Some will win and some will lose. Nothing much else to say. Thought I was searching for something. Door has closed, not a sound. Take a look as I am now. Still I smile and don't speak. Will you please slow down? Slow down. Unreal intertwined, and you're not listening. It is your choice to make a little mockery, it won't do. Further down the line, still surrendering, trying harder to forgive you. Candlelight has gone out. Some will win and some will lose. Nothing much else to say. Ya, sekian itu review saya untuk action figure skulptur Colosseum King volume 1 Nami. Nah, jika kalian berminat dengan figur ini, kalian bisa cari di marketplace ataupun di sosial media. Bisa di Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak, Facebook, dan Instagram. Untuk sosial media, cari di komunitas-komunitas pencinta action figure. Harga yang sudah terjangkau, mungkin tetap di kisaran yang sama, sekitar 150 ribuan juga, karena skulptur tidak pernah di bawah itu. Nah, jadi paling banter mungkin 150-an. Nah, sekian review saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, kemudian di share bagian ke teman-teman jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, kemudian di komentar jika kalian pernah punya pengalaman dengan figur ini, pengalaman baik atau pengalaman buruk, atau ingin bertanya seputar figur ini juga boleh. Silahkan komentar di bawah, nanti akan saya balas satu persatu. Ya, itu saja review dari saya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kemurahan rezeki. Semoga apa yang kalian inginkan, kalian impikan bisa segera terwujud. Akhir kata, saya Leo King. See you for the next video.